Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu paper mengenai kebijakan strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai universal health coverage. Apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 ini? JKN sudah dimulai, namun dimulai pada saat terjadi suatu keadaan yang tidak seimbang dalam penyebaran supply side dokter dan fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang menarik, di awal tahun 2015 ini, banyak laporan yang menyatakan bahwa BPJS mengalami kekurangan atau overshot dalam hal anggaran. Nah, data yang disampaikan oleh Pak Donald Padede dalam pertemuan di Jogja di bulan Maret itu menyatakan bahwa ada kekurangan yang cukup besar, yaitu antara 2,3 triliun sampai 5,63 triliun ini. Dari antara biaya pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan iuran. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita tanya. Siapa yang mendapatkan apa dari BPJS ini? Nah, apakah yang mendapatkan memang betul-betul mereka yang membutuhkan, ataukah justru masyarakat menengah ke atas? Dan inilah yang di satu pertanyaan kita yang perlu kita analisis. Kemudian, secara lebih spesifik, dari ketiga kelompok anggota BPJS, yaitu kelompok masyarakat miskin yang dibayar melalui PPI, kelompok non-PPI yang ex-PT Askes dan ex-PT Jam Sostek, serta yang mempunyai penghasilan tetap, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok non-PPI mandiri, itu pekerja bukan penerima upah. Nah, siapa yang mendapat paling banyak? Dan inilah ada suatu isu mengenai ketidakadilan yang dapat terjadi dalam konteks pencapaian universal health coverage. Nah, analisis kami mencoba menggunakan dengan cara melihat dari revenue collections, pooling, dan purchasing and payment. Jadi ini adalah konsep yang sering dipakai oleh ahli-ahli pembiayaan kesehatan dalam menganalisis apa yang disebut sebagai perubahan dalam sistem pembiayaan. Apa yang terjadi dalam proses ini. Nah, saya mencoba untuk mensimplifikasi sistem pembiayaan itu dengan gambar dalam satu slide seperti ini, di mana dalam konteks financing tadi itu ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu adalah sumber revenue untuk kesehatan dari mulai tax untuk pemerintah, kemudian non-tax income. Kemudian juga ada yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh masyarakat yang non-PPI ex-PT Askes dan PT Jam Sostek, kemudian juga non-PPI mandiri, dan juga ada asuransi swasta, ya. Kemudian juga ada revenue dari local government, dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemudian juga ada yang berasal dari out of pocket, yaitu dari kantong pasien. Dan ini menunjukkan suatu gambar yang cukup menarik. Semua akan kita lihat secara satu persatu, ya. Nah, dalam pooling itu ada dua pool besar, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS, yang masing-masing memegang anggaran yang cukup besar, ya ini. Dan apa yang terjadi di dua pool besar ini? Nah, untuk Kemenkes, ya, ini yang menarik. Pada tahun 2014, dana investasi kecil untuk penambahan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Nah, ini yang sangat mencolok yang terkait dengan nanti apa yang kita sebut sebagai problem dalam ketidakmerataan pelayanan kesehatan. Nah, ini contohnya ya, selama 4 tahun terakhir dan juga terjadi di tahun 2014, kita lihat bahwa pelayanan kesehatan yang paling banyak melakukan investasi rumah sakit baru adalah yang dilakukan oleh swasta. Jadi kita bisa melihat di sini gambarnya adalah bahwa swasta itu sangat cepat pertumbuhan jumlah rumah sakitnya. Sementara pemerintah relatif tidak begitu cepat, ya. Kemudian distribusi spesialis itu sangat-sangat tidak merata, di mana kalau kita lihat Yogyakarta dan DKI itu sangat banyak perbandingan per 100.000 di spesialis anak, bedah, penyakit dalam, dan seterusnya. Sementara seperti NTT, Papua, rasio per 100.000-nya itu sangat-sangat kecil. Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di BPJS sendiri, bagaimana poolingnya? Nah, ini yang selama tahun 2014 sangat mencolok terjadi apa yang disebut sebagai adverse selection problems di kelompok non-PPI mandiri, di mana yang masuk itu sebagai peserta itu sebagian besar atau banyak yang sudah sakit.
Oleh karena itu sekarang kita lihat ada usaha-usaha untuk memberi waktu tunggu atau ruang tunggu atau semacam menanti selama 7 hari dan mungkin 30 hari supaya tidak langsung bisa dianggap sebagai anggota. Nah, nih. Jadi ada problem adverse selection. Dan kalau kita lihat ini berarti ada suatu masalah yang menarik dalam pool risiko kesehatan yang ada di BPJS. Di mana kalau kita lihat seharusnya yang baik adalah pool yang mencerminkan ada kelompok yang sakit dan yang sehat secara merata, dan itu yang terjadi pada yang wajib seperti kelompok PBI ini mencerminkan adanya kelompok sakit dan sehat. Tapi kalau untuk yang non-mandiri itu cenderung yang sakit. Sementara untuk yang non-PPI PT Askes itu, ex-PT Askes itu lebih ke arah yang sehat karena ada efek mereka adalah pekerja. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang terjadi dalam purchasing-nya atau pembelian dan pembayaran untuk pelayanan kesehatan primer dan juga referral dari BPJS ini, terutama purchasing dari BPJS. Nah, purchasing-nya ada dua bentuk, kapitasi dan klaim. Kapitasi untuk pelayanan primer dan klaim untuk pelayanan sekunder tersier. Nah, ini fakta yang menarik di tahun 2014. Kapitasi tidak terkait kinerja FKTP atau primer tadi. Kemudian juga tidak ada batas atas atau plafon di rumah sakit dalam melakukan klaim. Jadi tidak ada semacam maksimal sebuah rumah sakit hanya boleh klaim misalnya 30 miliar sebulan. Ya. Tapi ini tidak ada batas atas. Kemudian juga sistem pencegahan dan penindakan fraud itu belum berjalan. Daerah dengan SDM lengkap, rumah sakit banyak dan teknologi tinggi menyerap dana BPJS yang banyak. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi. Nah, apa risikonya? Nah, ini dikhawatirkan pembantu rumah sakit dan vaskes di daerah terpencil tidak dapat mengejar ketinggalan yang ada dari tempat-tempat yang maju. Kemudian SDM kesehatan semakin tidak merata. FKTP tidak efisien dalam penggunaan dana kapitasinya. Kemudian juga klaim INASBJ tidak dijamin efisiensinya karena fraud tidak atau belum terkendali. Kemudian dikhawatirkan ada problem adverse selection yang semakin meningkat. Kemudian ini yang sangat menarik secara hukum juga, PBI APBN yang harusnya untuk orang miskin itu diduga ini dipakai juga untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan yang non-PBI mandiri. Jadi ada kemungkinan ke sana. Nah, sehingga dari situasi yang terjadi di tahun 2014, siapa yang mendapat paling banyak dari BPJS, menurut pandangan kami adalah mereka yang ada di non-PBI mandiri, ya di sini. Di mana pada tahun 2014 ada satu laporan dari BPJS bahwa rasio klaimnya itu sudah sekitar 1.300%. Sementara di kelompok PBI itu kurang dari atau sekitar 90%. Jadi sangat jauh beda antara klaim rasio yang ada di non-PBI mandiri dengan yang ada di PBI. Ini. Nah, ini kemungkinan tadi yang sudah saya sebutkan, ada kemungkinan dana APBN itu dipakai oleh kelompok non-PBI mandiri yang relatif mereka itu adalah pekerja bukan penerima upah, yang sebagian adalah mereka adalah orang kaya atau kelas menengah di masyarakat. Dan ini yang menyebabkan suatu pertanyaan mengenai ketidakadilan. Ya. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah universal health coverage akan bisa dicapai pada tahun 2019? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena hasil penelitian kami pada tahun 2012 itu ada dua skenario yang besar, yang optimis dan pesimis. Yang optimis semuanya akan bersama-sama sampai di tahun 2019 mencapai UHC. Nah, tapi yang pesimis, nah ini antara kelompok yang maju seperti DE yang dengan cepat segera bisa sampai ke universal health coverage dengan dibandingkan NTT sebagai daerah yang tidak maju yang mungkin tidak bisa secepat Yogyakarta. Akibatnya gap tetap ada, bahkan dikhawatirkan ini membesar dibandingkan dengan apa yang ada di tahun 2014-2015 sekarang ya. Nah, ini yang skenario yang pesimis ya. Oke lah, ini fakta yang terjadi di tahun 2015 dan kami berusaha untuk mengusulkan apa yang disebut sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi inequity atau ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan akibat adanya BPJS. Pertama adalah using more reform approach, artinya apa? Menggunakan pendekatan reformasi kesehatan, jadi tidak hanya pembiayaan. Dan yang kedua adalah bagaimana short term recommendation, jadi rekomendasi jangka pendek untuk kebijakan di pembiayaan. Ini. Nah,
Untuk yang disebut sebagai short term, yang disebut sebagai healthcare reform itu ada banyak hal, dan ini kita akan lihat sebagai satu model yang berasal dari Harvard University dan World Bank, yang ada semacam yang kita sebut sebagai control knobs, di mana yang terjadi saat ini lebih banyak mengutak-ngatik kebijakan mengenai financing atau tombol financing. Tapi tombol-tombol lainnya itu belum begitu dibahas atau diatur. Nah, ini yang perlu kita istilahnya itu atur kembali dalam konteks semangat reform, supaya akses, quality, efisiensi, dan cost bisa lebih baik lagi, dan equity juga akan bisa membaik. Ya. Kemudian berbagai kebijakan strategis dalam pembiayaan itu kita harapkan cepat dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya kita harapkan bahwa lebih banyak anggaran dari APBN untuk Kemenkes, supaya Kemenkes bisa lebih banyak membangun pelayanan kesehatan primer dan sekunder di daerah-daerah yang memang membutuhkan dan Pemdanya tidak kuat. Nah, untuk Pemda-Pemda yang kaya itu mungkin juga harus mulai memberikan semacam pembangunan atau investasi untuk FKTP dan juga untuk pelayanan sekunder, tertier. Nah, inilah artinya kita akan mencoba untuk meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan milik pemerintah. Jadi tidak hanya swasta saja yang cepat bergerak, tapi pemerintah juga menganggarkan untuk menambah jumlah vaskes di berbagai tempat yang memang kekurangan. Juga mendistribusikan dokter spesialis atau dokter umum dan juga tenaga kesehatan dengan lebih baik lagi, supaya daerah-daerah yang tertinggal tadi itu bisa dengan cepat dapat dipenuhi, termasuk dengan anggaran dari dana kompensasi yang ada di BPJS. Ya. Kemudian yang sangat penting itu kami berharap jangan menaikkan premi PPI dulu, karena PPI yang ada sekarang mungkin masih belum habis kalau hanya dipakai untuk kelompok-kelompok yang memang PPI ya. Nah, justru yang harusnya dinaikkan lebih banyak dan mungkin radikal adalah kelompok yang non PPI mandiri. Ya, nih. Jadi ini perlu dinaikkan supaya mengurangi rasio klaim. Nah, sementara yang PPI andai kata naik pun itu jangan terlalu banyak dulu, tapi harus bisa dipakai untuk meningkatkan mutu. Tapi ini yang sangat-sangat kurang ya. Kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah bagaimana BPJS itu bisa merubah secara ya fundamental, dan ini mungkin sangat kontroversial, di mana diharapkan ada semacam kompartemen di dalam BPJS ya, yang berbasis pada sumber iuran atau pendapatan BPJS dan pengeluaran BPJS ya. Jadi gambarnya seperti ini, kompartemen di BPJS itu BPJS akan sistem catatan keuangannya akan bisa dibagi dalam minimal 3 kelompok, yaitu kelompok yang PBI, kelompok yang non PBI, PT Askes dan juga PT Jamsostek dan sebagainya, dan juga non PBI mandiri atau yang bukan penerima upah ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai dana masuk PBI dan keluar yang merah ini juga untuk PBI. Juga demikian dana yang sifatnya non PBI masuk yang biru, keluarnya untuk yang non PBI tadi, yang sebenarnya yang hijau ini untuk non PBI mandiri, keluarnya juga untuk non PBI mandiri. Dengan demikian ada semacam transparansi dan akuntabilitas serta tidak adanya subsidi dari PBI untuk yang non PBI mandiri. Saya kira demikian. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.